Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu di lembur baraya anu di kota, kembali lagi bersama saya Kang Kelek. Yo, video kali ini saya akan ngasih gambaran antara burayak ikan cupang dan burayak gapi. Seperti apa sih burayak cupang dan gapi gitu ya, perbedaan setelah eh 3 hari. 3 hari. Nah, burayak cupang seperti apa, burayak gapi seperti apa, terus cara perawatannya seperti apa. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan cek dulu tombol subscribe-nya ya. Kalau teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan pencet tombol subscribe-nya biar notifikasi dari konten-konten saya berikutnya bisa teman-teman nikmati secara otomatis tanpa harus mencari di pencarian YouTube teman-teman. Juga buat teman-teman yang udah pencet tombol subscribe-nya, terima kasih banyak karena teman-teman udah support channel saya dari 0 sampai saat ini. Oke, sedikit cerita dulu ini ya. Cerita dulu nih sebelum pembahasan inti nih ya. Jadi teman-teman gini ya. Ketika teman-teman punya hobi baru, masih dalam satu garisan gitu ya. Misalkan hobi barunya itu di dunia air tawar. Nah, terus ada piaraan baru nih, koleksi baru. Tapi masih tetap di dunia air tawar. Itu bisa teman-teman bandingkan gimana kenyamanannya. Walaupun hobi baru ini lebih enak, jangan melupakan hobi yang lama. Maksudnya jangan melupakan itu, jangan ditinggalkan. Kasihan kalau ikan-ikan yang teman-teman udah milikin terus gak kerawat gitu ya. Jadi diusahakan dan dimaksimalkan, teman-teman ngerawat itu harus tetap maksimal antara kedua hewan yang berbeda jenis, walaupun satu air ya, satu air tawar gitu. Nah, saya kemarin udah beberapa hari lalu sebenarnya ngawinin ikan gapi sama ikan cupang. Nah, ikan cupang ini udah jadi burayak ya, udah 3 hari, udah siap makan. Saya sih biasanya ngasih makan itu di usia 3 hari. Jadi teman-teman bisa meniru trik saya, bisa teman-teman juga meneruskan seperti biasanya teman-teman ngasih pakan burayak di usia berapa harinya ya. Kalau saya biasanya di usia 3 hari. Begitupun di gapi. Kalau gapi sih saya kemarin sama deh, sama, iya sama. 3 hari juga saya kasih makan gapi, itu baru saya kasih makan. Perbedaannya di mana? Yuk kita cek sama-sama ya, perbedaannya di mana aja. Oke, ini dia teman-teman, tuh indukannya ya. Saya pisahin ke Tupperware yang udah dilubang-lubangin. Jadi kalau gapi itu ketika kita ngawinin gapi itu harus beda ya antara indukan sama ini. Kalau itu cara saya sih, cara saya setelah sharing ke teman-teman pecinta ikan gapi yang lainnya. Nah, ini ikan gapi burayak usia yang udah 3 hari, yang memang udah bisa kasih makan, udah bisa makan. Nah, makanannya saya langsung kasih kutu air ya. Saya langsung kasih kutu air karena size-nya ternyata kalau gapi itu setelah 3 hari lebih gede dari ikan cupang. Renangnya juga beda. Kalau kita lihat renangnya lebih bisa lebih lincah gitu ya, udah lincah walaupun posisi burayak. Teman-teman tuh ketika saya zoom kelihatan kan ya, ada kutir-kutirnya ya, kutir kecil-kecil tuh, itu udah saya kasih makan. Nah, ini cacing sisaan dari kandang indukan yang memang udah morojol gitu ya, udah morojol ke handap. Nah, itu sisaan cacing, nggak tahu dimakan apa enggak. Yang jelas sih saya kutir ini pasti dimakan karena cukup untuk mulut mereka lah, bisa mereka makan gitu posisi gapi seperti ini. Dan untuk banyaknya nggak tahu saya nggak bisa apa gimana gitu ya. Ini ikan kalau menurut saya gitu ya, secara pribadi dalam ikan gapi ini lumayan lah anaknya banyak.
lebih dari 50 ini kayaknya nih, lebih. Kalau kita zoom tuh, itu jauh banget sama ikan cupang yang usia 3 hari. Kalau ikan cupang usia 3 hari itu beda banget lah pokoknya teman-teman yang udah biasa ngebreed gitu ya. Kalau di gapi ini dia udah lincah, udah gede-gede. Kita cek ikan cupang. Nah, ini dia ikan cupang yang mau saya kasih makan. Jadi ada triknya nih, kalau teman-teman mau ngasih makan ikan cupang jangan langsung gebrus. Ikan cupang mah beda gitu ya sama ikan gapi sama ikan yang lainnya gitu. Kalau ikan cupang mesti kita kumpulin dulu. Nah, kenapa kita kumpulin? Ini kalau kita lihat mereka ngumpul begini itu tandanya mereka lapar. Padahal ini tadi pagi udah tidak tadi pagi, sore. Karena ini saya videoinnya malam, sore tadi jam 5 itu udah saya kasih makan. Nah, sekarang ini jam setengah 8 saya kasih makan lagi. Caranya juga beda sama gapi, beda banget. Kalau cupang saya biasanya itu nyuapin. Kayak orokwe lah, gimana kayak anak bayi gitu saya suapin. Untuk pakannya sendiri teman-teman bisa lihat di konten saya sebelumnya, itu pakannya pakai apa, saya gunakannya pakai nganunya, pokoknya cek aja konten saya pakan ikan untuk burayak ya. Pakan burayak, sorry, ribet amat sih bahasanya nih. Oke, ini prosesi makan, cara makan burayak ya, cara makan burayak. Kalau saya caranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tiruin juga untuk di rumah gitu ya, coba di rumah. Tapi mungkin cara teman-teman yang lebih jitu, saya yakin pasti ada cara teman-teman atau trik teman-teman untuk ngasih makan burayak ikan cupang kesayangan teman-teman gitu ya. Ini kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat agak susah juga sih, agak ngeblur ini gimana ya, ngevideoin burayak itu agak susah gampang gitu, susah buat ngefokusinnya. Gampangnya itu ngelihatnya kalau secara blur gitu, banyak banget gitu daripada ikan gapi. Mungkin kalau gapi saya baru gitu ya, jadi belum paham trik ngebreed ikan gapi supaya banyak gitu. Tapi segini ya untuk perbandingan antara ikan cupang gapi dan ikan cupang gapi, sorry, antara ikan cupang dan ikan gapi gitu burayaknya ya. Di usia 3 hari ternyata ikan gapi lebih bisa untuk nyari makan sendiri gitu kan. Kalau ikan cupang kita mesti kumpulin dulu karena mereka lebih banyak diam di permukaan gitu. Kalau agak ada kode ya mereka gak ngeh bahwa ada makanan gitu kan. Kalau di gapi dia makan sendiri, terus untuk indukan juga dipisah dari anakan gitu biar gak dimakan. Seperti itu pokoknya lah, gapi mah lebih gampang banget. Terima kasih ya buat teman-teman.